Hai Mam, selamat datang di dapur aku, Nadia Putri, dan selamat datang di Cirek, cicip resep gampang. Aku akan masak 2 set menu spesial yang cocok banget buat bekal anak. Namanya bekal, tentu saja penyajiannya praktis, namun harus tetap bergizi agar bisa bikin si kecil semangat dan fokus belajar di sekolah. Karena bukan rahasia lagi, anak yang aktif dan cerdas butuh asupan bergizi dari rumah. Dan itu bisa dimulai dari bekal yang kita siapkan setiap pagi. Dari bekal bergizi yang kita siapkan setiap pagi, tentunya bisa dukung si kecil tumbuh jadi generasi emas anak Indonesia, siap jadi kuat dan cerdas. Set menu pertama yang akan aku masak terdiri dari onigiri salmon untuk asupan karbohidratnya, tofu asam manis sebagai asupan protein, buncis goreng tepung sebagai asupan serat, serta ada buah anggur. Yuk kita langsung masak. Nah, untuk onigiri salmon dulu, bahan-bahan yang diperlukan ada nasi, seaweed, ikan salmon, lada putih, bubuk bawang putih, dan juga garam. Nah, langkah pertama, di sini aku ada salmon yang sudah ditumis. Kita tinggal kasih bumbu aja, sedikit lada putih, kemudian bubuk bawang putih, dan juga sedikit garam. Kalau udah, kita sedikit hancurkan sambil kita aduk rata. Oke, kalau sudah kurang lebih hancur seperti ini, kita bisa mulai menyusun onigirinya. Di sini penting buat kalian punya cetakan onigiri. Kalau nggak punya di rumah nggak apa-apa, kalian kepal manual aja. Pertama, yang pasti kita harus susun dulu nasinya. Jangan lupa diolesi sedikit minyak supaya nanti nasinya tidak menempel. Kita tuang dulu nasinya, secukupnya aja, setengahnya aja. Kalau udah, kita masukkan salmon yang sudah tadi kita bumbui. Di tengah-tengah nasinya. Kalau udah, kita tutup lagi dengan nasi. Tinggal kita cetak pakai cetakan onigiri. Oke, nah ini tinggal kita keluarkan dari cetakan. Seperti ini, lalu kita baluri dengan seaweed. Nah, ini onigiri salmonnya udah jadi, kita move on ke menu selanjutnya. Nah, sekarang kita mau masak masakan kedua, yaitu tofu asam manis. Masakan ini ada sumber proteinnya bagus, bikinnya juga gampang banget dan nggak butuh waktu yang lama. Nah, untuk tofu asam manis, bahan-bahannya ada tahu Jepang yang sudah digoreng tepung, bawang putih, bawang bombay, daun ketumbar, sedikit air, lada putih, minyak, saus tiram, dan juga saus tomat. Ayo kita masak. Pertama, kita tuang sedikit minyak untuk menumis bawang. Kita tunggu sampai wajannya panas. Kalau udah cukup panas, kita bisa tumis bawang putih. Kemudian bawang bombay iris. Cukupnya. Tumis sampai dia layu dan juga wangi. Kalau sudah cukup layu, kita bisa tuangkan saus tomat. Kemudian saus tiram. Kalau sudah sedikit air, dan sedikit lada putih. Kita bisa kecilkan apinya. Kalau sudah seperti ini, terakhir tinggal kita masukkan tahu Jepangnya. Nah, ini udah jadi nih tofu asam manisnya. Menarik banget kan, Mams? Sekarang tinggal kita plating aja sebelum nanti kita susun di lunchbox. Sekarang menu karbohidrat udah, menu protein juga udah. Terakhir tinggal kita bikin menu serat. Nah, masakan ketiga untuk bekal bento yang pertama adalah buncis goreng tepung. Masakan ini basicnya sebenarnya sayuran. Pas banget buat memenuhi kebutuhan vitamin dan serat. Tapi anak-anak pasti suka karena teksturnya yang crispy. Nah, untuk bahan-bahan buncis goreng tepung itu simple banget. Tentu saja ada buncis, tepung terigu, lada putih, garam, dan juga air soda supaya bikin adonannya itu crispy. Ayo kita bikin. Langkah pertama, kita tuang dulu tepung terigu. Kalau udah, beri sedikit garam, lada putih, dan yang terakhir air soda. Tujuan air soda ini bakal bikin adonan tepungnya itu jadi jauh lebih light dan juga crispy ya, Mams. Aku aduk dulu sebentar. Nah, kita tuang perlahan.
Kurang lebih kita mau cari konsistensi yang cukup cair ya. Kita bisa tambahkan lagi sedikit. Oke. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, kita udah siap buat goreng. Oke, di sini aku udah ada minyak yang udah aku panasin. Langsung aja buncisnya kita masukkan ke adonan tepungnya. Kita aduk rata. Ini tinggal kita goreng aja buncisnya di minyak yang udah panas. Gorengnya satu persatu ya, supaya nggak menggumpal. Ini juga bisa jadi alternatif finger food buat anak-anak di rumah. Nah, ini buncis goreng tepungnya udah matang, tinggal kita tiriskan aja. Ini sih pasti si kecil suka. Nah, ini menu terakhir, seratnya udah matang, sekarang tinggal kita plating. Nah, udah selesai nih semua menunya. Sekarang tinggal kita plating aja di kotak bekal anak biar cantik. Nah, udah jadi nih bekal bergizi si kecil, Mams. Kelihatan enak banget kan? Dijamin si kecil pasti suka. Dan bikin makin semangat belajar. Sebagai nutrisi tambahan bekal bergizi si kecil, aku tambahkan susu Vidoran Smart UHT yang memiliki kandungan formula Immune Up dengan cod liver oil, tinggi DHA, tinggi kalsium, vitamin D3, dan pilihan lebih sehat untuk dukung si kecil siap jadi smart. Sehat, mandiri, aktif, rajin, dan tumbuh tinggi. Nah, tadi udah bikin nih set menu yang pertama. Aku punya opsi menu lain buat Mams. Bikinnya gampang banget dan enak banget buat dijadiin bekal. Set menu kali ini gizinya pasti lengkap ya, Mams. Karena mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan juga mineral. Menunya terdiri dari pizza teflon, chicken karage, creamy brokoli, puding, dan pastinya susu. Susunya tentu aja Vidoran Smart UHT dong. Kandungannya lengkap banget dengan formula Immune Up, diperkaya cod liver oil, tinggi DHA, tinggi kalsium, vitamin D3, dan pilihan lebih sehat untuk dukung si kecil tumbuh jadi generasi emas. Siap jadi kuat dan cerdas. Oke, sekarang kita langsung aja ke resep selanjutnya, yaitu pizza teflon. Bahan-bahannya simple banget karena nggak perlu panggang pakai oven. Nah, ini ada roti tawar, keju mozzarella, butter, oregano kering, saus tomat, dan juga sosis. Langsung kita masak aja. Pertama, kita olesin dulu butter ke teflon yang sudah dipanaskan. Kalau udah, Mams ambil roti tawar, pasti di rumah kan semuanya punya stok ya. Lalu kita olesi dengan saus tomat. Tipis-tipis aja secukupnya. Kalau udah, kita susun sosis. Ini sosisnya udah siap untuk dimakan ya, jadi nggak perlu dimasak lagi biar praktis. Dan yang terakhir tinggal kita taburi keju mozzarella. Nah, supaya keju mozzarellanya meleleh, tinggal kita tutup teflonnya. Ini pizza teflonnya udah jadi, kejunya udah meleleh, anak kecil pasti suka. Langsung aja kita pindahkan. Dan terakhir kita taburi sedikit oregano kering. Nah, sekarang pizza teflonnya udah jadi, kita bisa move on ke masakan kedua, yaitu adalah chicken karage. Sepertinya semua anak pasti suka chicken karage ya, rasanya kriuk dan juga gurih. Tapi chicken karage ini adalah sumber protein juga yang dibutuhkan anak-anak di masa tumbuh kembangnya. Nah, untuk bahan-bahan chicken karage juga cukup simpel, ada paha ayam, telur, kecap asin, garam, tepung terigu, tepung maizena, jahe, dan juga bawang putih. Langsung aja. Pertama kita masukkan dulu bawang putih yang sudah diparut, kemudian jahe, lalu kecap asin, kemudian sedikit garam, lalu telur, kita aduk rata,
Nah, ini tujuannya supaya ayamnya termarinasi. Jadi ketika digoreng, ayamnya berbumbu ya. Nah, kalau udah kita masukkan tepung maizena. Kita aduk rata lagi. Kalau mau lebih berbumbu dan meresap, Mams bisa bikin sebelumnya lalu taruh di kulkas kurang lebih 2-4 jam. Baru digoreng. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung taruh dia di tepung terigu. Lalu kita baluri. Nah, kalau udah kayak gini, udah siap untuk kita goreng. Nah, ini tinggal kita goreng hingga kecoklatan. Nah, ini sekarang chicken karagenya udah jadi. Enak banget, pasti anak kecil suka karena rasanya yang crispy dan juga gurih. Oke, sekarang karbohidratnya udah, proteinnya udah, tinggal menu yang terakhir yaitu creamy brokoli. Brokoli udah pasti sumber serat yang baik dan juga kaya akan zat besi dan aneka vitamin dan mineral. Nah, untuk menu terakhir yaitu creamy brokoli, bahannya cukup simpel ya Mams. Ada brokoli pastinya, keju mozzarella, garam, bawang putih, butter, susu dan juga bawang bombay. Ayo langsung kita buat. Pertama kita panaskan dulu butter. Nah, kalau udah bisa kita tumis bawang putih. Lalu bawang bombay. Kita masak hingga wangi dan harum. Kalau udah, masukkan saja brokoli. Kita tumis lagi. Kita masukkan susu. Oke. Kalau sudah, bisa kita kasih sedikit garam. Dan yang terakhir, supaya bikin makin creamy dan gurih, kita kasih keju mozzarella. Kalau di rumah nggak ada keju mozzarella, pakai keju cheddar juga boleh ya, Mams. Nah, sekarang tinggal kita masak hingga brokolinya matang dan kejunya juga melted. Nah, ini sekarang creamy brokolinya udah matang. Gimana Mams? Mudah banget kan membuat bekal bergizi dan enak buat si kecil? Nah, jangan lupa, selain membawakan bekal bergizi untuk si kecil, Mams juga perlu memberikan nutrisi tambahan dari susu Vidoran Smart UHT. Apalagi susu Vidoran Smart sudah dipercaya 9 dari 10 ibu Indonesia karena gizinya yang lengkap dan harganya yang hemat. Rasanya juga enak banget, pas buat bekal si kecil. Semoga resep hari ini bisa jadi inspirasi buat Mams di rumah. Jangan lupa untuk terus kasih bekal bergizi supaya anak makin semangat belajar. Nah, buat Mams semua, aku ada good news nih. Jadi, Vidoran sedang mengadakan digital competition bekal bergizi generasi emas Vidoran. Total hadiahnya senilai 1 miliar rupiah hanya dengan share ide bekal bergizi Mams bersama Vidoran. Untuk info selengkapnya bisa mengunjungi Instagram @anak.vidoran. Jangan sampai kelewatan ya Mams. Kalau Mams suka dengan video ini, boleh dong klik like, komen, lalu share ke teman-temannya Mams. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Bye-bye!